Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang Tentang struktur arsitektur komputer komputer ya. IaaS. Eh, Kami mulai studi tentang komputer dengan sejarah singkat. Sejarah ini sendiri menarik dan juga melayani tujuan memberikan gambaran umum tentang struktur komputer dan fungsi. Selanjutnya kami membahas masalah kinerja, pertimbangan dari kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya komputer secara seimbang, menyediakan konteks yang bermanfaat di seluruh buku. Akhirnya kita melihat secara singkat evolusi kedua sistem yang berfungsi sebagai contoh utama di seluruh buku, prosesor Intel x86 dan ARM beserta keluarganya. Sejarah singkat komputer generasi pertama berbentuk tabung vakum. ENIAC atau Integral Numeric Electronic dan Komputer dirancang dan dibangun di University of Pennsylvania. Pennsylvania. Adalah tujuan umum pertama digunakan di dunia komputer digital elektronik. Proyek ini merupakan respon terhadap kebutuhan Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Laboratorium Penelitian Balistik Angkatan Darat atau BRL, sebuah agen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan jangkauan dan lintasan tabel untuk senjata baru. Sedang terjadi kesulitan memasok tabel-tabel ini secara akurat dan dalam jangka waktu yang masuk akal. Tanpa meja tembak ini, senjata dan artileri baru tidak berguna bagi penembak. BRL memperkerjakan lebih dari 200 orang dengan yang menggunakan kalkulator desktop. Dipecahkan persamaan balistik yang diperlukan. Persiapan meja untuk satu senjata akan memakan waktu satu orang berjam-jam, bahkan berhari-hari. John Mauchly, seorang profesor teknik elektro di Universitas California, Pennsylvania, dan John Edward, salah satu mahasiswa pascasarjana, mengusulkan untuk membangun sebuah komputer serbaguna menggunakan tabung vakum. Jadi komputer dulu tuh mesinnya sangat besar, beratnya juga sampai 30 ton. Kemudian dia bisa menempati ruang lantai yang ukurannya 1.500 kaki persegi dan juga mengandung lebih dari 18.000 tabung vakum. Dan saat dioperasikan, dia mengkonsumsi daya 140.000 watt, 140 kilowatt daya. Itu jauh lebih cepat daripada elektromagnetis komputer yang mampu menambahkan 5.000 per detik. ENIAC adalah desimal daripada mesin biner, yaitu angka diwakili dengan bentuk desimal dan aritmatika dilakukan dengan desimal sistem. Ingatannya juga terdiri dari 20 akumulator, masing-masing mampu menampung 10 digit angka desimal. 10 cincin tabung vakum mewakili setiap digit. Kapan saja hanya satu tabung vakum yang dalam keadaan on mewakili satu dari 10 digit. Itulah kelemahan dari ENIAC yang harus diprogram secara manual untuk mengatur saklar dan mencolokkannya ke dan mencabut kabel. ENIAC juga selesai dibangun pada tahun 1946. Juga ENIAC juga masih terus beroperasi di bawah manajemen BRL hingga tahun 1955. Dan saat dibongkar, mesin von Neumann tugas memasuki untuk mengubah program untuk ENIAC sangat membosankan. Dan John Foreman adalah seorang konsultan pada proyek ENIAC. Alan Turing mengembangkan ide tentang waktu yang sama. Publikasi pertama gagasan itu dalam proposal 1945 oleh von Neumann untuk komputer baru, EDVAC, Electronic Variable Computer Variable. Pada tahun 1946, von Neumann dan rekan-rekannya mulai desain program simpanan baru komputer disebut dengan komputer IaaS di Princeton Institute for Study lanjutan. Komputer IaaS meskipun tidak selesai sampai 1952 adalah prototipe yang semua komputer untuk keperluan umum. Selanjutnya di gambar ini menunjukkan struktur umum komputer IaaS bandingkan dengan menengah porsi. Terdiri dari memori utama yang menyimpan data dan instruksi, unit matematika dan logika atau ALU yang mampu beroperasi pada data biner, unit control yang menafsirkan instruksi dalam memori dan menyebabkan akan dieksekusi peralatan input atau output atau I/O.
dioperasikan oleh unit control. Dan Struktur data ini diuraikan dalam proposal von Neumann sebelumnya, yang pernah mengutip sebagian pada titik ini. Pertama, karena perangkat utamanya adalah komputer, maka perangkat itu akan memilikinya untuk melakukan operasi dasar aritmatika yang paling sering. Ini adalah penjumlahan, pengurangan, penggandaan, dan pembagian, penggandaan atau perkalian. Ini oleh karena itu masuk akal bahwa mungkin suara, bahwa itu harus mengandung organ khusus untuk keadilan operasi ini. Namun harus diperhatikan bahwa sementara prinsip ini seperti itu, mungkin suara secara spesifik di mana ia diwujudkan membutuhkan pengawasan ketat. Bagaimanapun bagian aritmatika sentral dari perangkat mungkin harus ada, dan ini merupakan spesifik pertama. Kedua, kontrol logis perangkat, yaitu urutan operasi yang tepat dapat dilakukan dengan paling efisien oleh organ kontrol pusat. Jika perangkat menjadi elastis, yaitu hampir semua tujuan, maka perbedaan harus dibuat antara instruksi khusus yang diberikan dan didefinisikan masalah tertentu, dan organ kontrol umum yang melihatnya bahwa instruksi ini apapun itu dilaksanakan. jadi yang pertama harus disimpan dengan cara tertentu, yang terakhir diwakilkan oleh bagian operasi perangkat yang pasti. Dengan kontrol pusat, kami berarti fungsi yang terakhir ini saja, dan organ-organ yang melakukan itu terbentuk bagian spesifik kedua. Instruksi yang mengatur masalah yang rumit mungkin merupakan bahan yang cukup besar, khususnya jika kode itu mendalam yang ada di sebagian dasar pengaturan. Bahan ini harus diingat, bagaimanapun total memori merupakan spesifik ketiga bagian dari perangkat M. Tiga bagian spesifik CA, CC bersama C, dan M sesuai dengan neuron asosiatif dalam sistem saraf manusia masih membahas kesetaraan sensorik atau afferent dan motor atau neuron afferent. Ini adalah input dan output organ seperangkat. Perangkat harus diberkahi dengan kemampuan untuk mempertahankan input dan output. Kontak dengan beberapa spesifik media jenis ini. Media akan disebut rekaman luar oleh media perangkat R. Perangkat juga harus memiliki organ untuk dipindahkan informasi dari R ke bagian spesifiknya, C dan M. Organ-organ ini membentuk inputnya. Bagian spesifik keempat, I akan terlihat bahwa itu adalah terbaik untuk melakukan semua transfer dari R oleh I ke M dan tidak pernah secara langsung dari C. Perangkat harus memiliki organ yang dipindahkan darinya bagian spesifik C dan M menjadi R. Organ-organ ini bentuk keluaran yaitu bagian spesifik kelima O. Akan terlihat bahwa yang terbaik adalah membuat semuanya lagi transfer dari M oleh O ke R dan tidak pernah langsung ke C. Dengan pengecualian yang jarang, semua komputer saat ini memiliki struktur umum yang sama dan berfungsi, dan dengan demikian disebut sebagai mesin von Neumann. Jadi itu berharga pada titik ini untuk menjelaskan secara singkat pengoperasian komputer IAS. Secara terminologi dan notasi von Neumann diubah berikut untuk menyesuaikan lebih dekat dengan penggunaan modern. Contoh dan ilustrasi yang menyertai diskusi ini didasarkan pada teks yang terakhir. Memori IAS terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut kata-kata dan 40 digit biner atau bit, masing-masing 5 baik data dan instruksi disimpan di sana. Angka direpresentasikan dalam bentuk biner dan setiap instruksi adalah kode biner. Pada gambar ini menggambarkan format ini. Setiap angka diwakili dengan bit. Sebuah kata juga dapat berisi 2 instruksi 20 bit dengan masing-masing instruksi terdiri dari kode operasi 8 bit. Nah, ini dapat dilihat. Jadi ini gambaran dari IAS memory formatnya. Ganti slide juga. Ini juga gambaran
IAS yang beroperasi secara berulang melakukan siklus instruksi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4. Setiap siklus instruksi terdiri dari dua subsepeda. Selama siklus pengambilan, opcode dari instruksi selanjutnya dimuat ke IR bagian alamatnya, dimuat ke dalam MAR. Instruksi ini dapat diambil dari IBR atau bisa juga diperoleh dari memori dengan ini dikenal oleh sirkuit elektronik dan menghasilkan penggunaan jalur data. Untuk menyederhanakan elektronik, hanya ada satu register yang digunakan untuk menentukan alamat dalam memori untuk dibaca atau ditulis, dan hanya satu register digunakan untuk menafsirkan output dan menjalankan instruksi dengan mengirimkan yang sesuai dengan mengontrol sinyal dan menyebabkan data dipindahkan atau operasi dilakukan oleh ALU. Komputer IAS memiliki total 21 instruksi yang tercantum dalam tabel 2.1. Ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Transfer data itu memindahkan data antara memori dan register ALU atau di antara dua register ALU. Cabang tanpa syarat. Biasanya unit control menjalankan instruksi di urutan dari memori. Urutan ini dapat diubah dengan instruksi cabang yang memfasilitasi operasi berulang. Cabang bersyarat. Cabang yang dapat dibuat tergantung pada suatu kondisi. Dengan demikian memungkinkan poin keputusan. Aritmatika. Operasi dilakukan oleh ALU. Alamat modifikasi mengizinkan alamat untuk dihitung dalam ALU dan kemudian dimasukkan ke dalam instruksi yang disimpan dalam memori. Ini memungkinkan suatu program cukup besar menangani fleksibilitas. Ini juga gambaran besarnya tentang instruksi dari IAS. Jadi pada tahun 1947 juga Eckert dan Moseley juga membentuk komputer Eckert-Moseley, yaitu perusahaan yang memproduksi komputer secara komersial. Jadi mesin pertama yang dibuat adalah UNIVAC 1 yang artinya Universal Automatic Computer yang ditugaskan oleh Biro Sensus untuk perhitungan pada tahun 1950. Komputer Eckert-Moseley Corporation menjadi bagian dari divisi UNIVAC dari Sperry Rand Corporation yang kemudian membangun serangkaian mesin penerus. Dan divisi UNIVAC juga membangun pengembangan 1100 seri komputer yang akan menjadi sumber pendapatan utamanya. Seri ini menggambarkan perbedaan yang pada satu waktu model pertama UNIVAC 1103 dan penerusnya selama bertahun-tahun, terutama ditunjukkan untuk aplikasi ilmiah yang melibatkan panjang dan perhitungan yang rumit. Perusahaan lain berkonsentrasi pada aplikasi bisnis yang melibatkan pemrosesan jumlah besar data teks. Perpecahan ini sebagian besar telah hilang, tapi itu terbukti selama beberapa tahun dan masalah logistik sebagai contoh tugas yang bisa melakukan. Ini juga gambaran komputer generasinya ada 1946 sampai 1957 juga teknologinya masih menggunakan tabung vakum dengan kecepatan sampai 40.000. Kemudian dari tahun 58 sampai tahun 64 juga menggunakan transistor teknologinya dengan kecepatan 200.000 per second. Dan dari tahun 1965-1971 menggunakan teknologi Small and Medium Scale Integration dengan kecepatan 1 juta per second. Kemudian tahun 1972-1977 dengan teknologi Large Scale Integration dengan kecepatan 10 juta per second. Kemudian tahun 78-91 Very Large Scale Integration dengan kecepatan 100 juta per second. Dan tahun 91 sampai sekarang Ultra Large Scale Integration 1 miliar per second. Ini juga data dari member IBM dari seri 700 per 7000. Jadi bisa dilihat datanya juga. Kemudian ada IBM dari seri 794 konfigurasinya. Generasi ketiga, sirkuit terpadu. Transistor mandiri tunggal disebut dengan komponen diskrit sepanjang pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, peralatan elektronik sebagian besar terdiri dari komponen diskrit, transistor, resistor, kapasitor, dan sebagainya. Komponen diskrit adalah diproduksi secara terpisah, dikemas dalam wadah mereka sendiri, dan disolder atau kabel bersama-sama ke papan sirkuit seperti masonit yang kemudian dipasang di komputer dan peralatan elektronik lainnya. Di gambar 2.6 juga kita melihat fundamental computer elements. Jadi ada penyimpanan data disediakan oleh sel-sel memori, kemudian pemrosesan data.
disediakan oleh gerbang. Pergerakan data juga jalur antar komponen digunakan untuk memindahkan data memori ke memori dan dari memori melalui gerbang ke memori. Juga kontrol, yaitu jalur di antara komponen dapat membawa sinyal kontrol. Sebagai contoh, gerbang akan memiliki satu atau dua input data plus input sinyal kontrol yang aktif. Ketika sinyal kontrol aktif, gerbang melakukan fungsinya pada disimpan bit yang ada di input lead. Ketika sinyal kontrol write adalah on, dan akan meletakkan bit yang ada di dalam sel pada lead outputnya ketika sinyal kontrol baca aktif. Dan juga ada gambar relationship among buffer, chip, and gate. Kemudian juga ada growth and transistor count. Terus ada tabel juga key characteristic of the system 360 family. Jadi ini juga ada evolution dari PDP-8. Jadi sejak tahun 1970 memori semikonduktor telah melewati 13 generasi, 1K, 4K, 16K sampai paling tertinggi ada juga 1 GB, 4 GB. Sampai tulisan ini dibuat ada 16 GB satu chip. Jadi 1K sama dengan 210, 1M sama dengan 220, 1 GB sama dengan 230. Jadi setiap generasi telah menjadikan 4 kali kepadatan penyimpanan generasi sebelumnya, disertai dengan penurunan biaya per bit dan menurun waktu akses. Mikroprosesor seperti halnya kepadatan elemen pada chips memori terus berlanjut untuk naik. Sebuah terobosan dicapai pada tahun 1971 ketika Intel mengembangkan 4004-nya. 4004 adalah chips pertama yang mengandung semua komponen CPU pada satu chip mikroprosesor lahir. Dan di sini juga ada tabel dari evolusi of mikroprosesor. Kemudian tahun 80-an prosesor. Ada prosesor 4004, 8008, 8080, 8086 sampai 8088. Dan di prosesor 1980 ada 8026, 86 TMDX dan sekiannya. Kemudian ada tabel typical I/O device data rates-nya, juga ada prosesor trends-nya. Prosesor tipe 8080 adalah mikroprosesor tujuan umum pertama di dunia. Ini adalah 8 bit mesin dengan jalur data 8 bit ke memori. 8080 digunakan pada yang pertama komputer pribadi Altair. 8086 mesin 16 bit yang jauh lebih kuat. Selain jalur data yang lebih luas dan register yang lebih besar, 8086 menggunakan cache instruksi atau antrian, itu private cache, beberapa instruksi sebelum dieksekusi. Varian dari ini prosesor 8088 digunakan di komputer pribadi pertama, yaitu IBM, untuk mengamankan kesuksesan Intel. 8086 adalah penampilan pertama arsitektur 86 bit atau 32 disebutnya. 8286 perpanjangan dari 8086 yang diaktifkan ini mengenangani memori 16 MB, bukan hanya 1 MB. 0386 mesin 32 bit pertama Intel dan perombakan besar produk. Dengan arsitektur 32 bit, 80386 menyaingi kompleksitas dan kekuatan mini komputer dan mainframe. 8486 memperkenalkan penggunaan yang jauh lebih canggih dan kuat teknologi cache dan pipelining instruksi yang canggih. Juga di sini ada Pentium Pro, Pentium 3, Pentium
Pentium 4 4 dan dan ada Core 2 yang memperluas arsitekturnya hingga 64 bit. Core 2 Quad juga menyediakan 4 prosesor dalam satu chip. Lebih banyak penawaran core terbaru dalam 10 prosesor per chip. Kemudian lebih dari 30 tahun yang lalu setelah diperkenalkan pada 1978, arsitektur x86 terus berlanjut mendominasi pasar prosesor di luar sistem embedded. Meskipun organisasi dan teknologi mesin x86 telah berubah secara dramatis, memang beberapa dekade arsitektur set instruksi telah berevolusi untuk tetap kompatibel dengan versi sebelumnya. Dengan demikian, program apapun yang ditulis pada versi x86 arsitektur yang lebih lama dapat dieksekusi pada versi yang lebih baru. Semua perubahan pada arsitektur kumpulan instruksi yang telah melibatkan 16 set instruksi tanpa pengurangan, tingkat perubahan telah menjadi penambahan sekitar 1 instruksi per bulan ditambahkan ke arsitektur selama 30 tahun. Dan x86 memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang kemajuan komputer perangkat keras selama 30 tahun terakhir. Tahun 78, 8086 diperkenalkan dengan kecepatan 5 MHz yang memiliki 29.000 transistor. Quad-core Intel Core 2 diperkenalkan pada 2008 beroperasi pada 3 GHz, kecepatan faktor 600 dan memiliki 820 juta transistor, sekitar 28.000 lebih banyak dari 8086. Namun, Core 2 hanya sedikit lebih besar paket dari 8086 dan memiliki biaya yang sebanding. Di sini juga ada tabel dari example of embedded system and their markets, juga ada possible organisasi dari embedded system. Jadi evolusi ARM. ARM adalah keluarga mikroprosesor dan mikrocontroller berbasis RISC yang dirancang oleh ARM Inc. di Inggris. Perusahaan tidak membuat prosesor tetapi alih-alih mendesain mikroprosesor dan arsitektur multicore dan melisensikannya. Produsen chips ARM adalah prosesor kecepatan tinggi yang dikenal dengan chip mereka ukuran kecil dan kebutuhan daya rendah. Mereka banyak digunakan pada perangkat genggam. Kemudian ini juga ada revolusi dari ARM. Dari ARM pertama sampai dengan X-Scale, juga berikut dengan chips-nya ada yang 4 KB, juga 32, ada yang 512 KB, juga tipikal MIPS dari yang paling kecil 7 MIPS sampai 1000 MIPS. Kemudian ada tabel dari sistem clock-nya juga ada operasi-operasi tertentu, dan ada grafik juga dari analog and multiprosesor, juga hukum-hukumnya juga dijelaskan. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan arsitektur komputer. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya, atas bimbingannya. Untuk Bu Aisyah juga selama perkuliahan online ini. Mohon maaf bila kami kurang mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.